Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur ini. Di sini saya akan membuat roti yang super lembut dan caranya sangat mudah dan simpel banget. Yuk masak bareng-bareng teman-teman. Di sini saya siapkan tepung terigu di dalam baskom 600 gram. Di sini saya menggunakan segitiga biru. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam dan saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata. Kemudian di baskom lain saya masukkan 200 ml susu cair. Kemudian saya tambahkan air panas 100 ml. Kemudian saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata. Dan saya tambahkan gula pasir 3 sendok makan. Minyak sayur 3 sendok makan. 1, 2, 3. Nah, 3 sendok makan ya, teman-teman. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur utuh. Dan saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata dan semua bahan larut. Nah, seperti ini sudah tercampur merata. Kemudian saya tambahkan vermipan 1 bungkus setara 11 gram ya teman-teman. 1 bungkus itu isinya 11 gram. Saya masukkan semuanya dan saya aduk-aduk supaya raginya larut dan tercampur merata. Kemudian ini akan saya istirahatkan ya teman-teman untuk memastikan raginya aktif atau tidak. Dan kemudian saya tutup. Setelah saya diamkan beberapa saat, ini dia teman-teman, saya buka tutupnya. Kelihatan raginya aktif teman-teman. Kemudian biang yang saya buat tadi, ini saya masukkan ke dalam tepung terigunya. Saya masukkan semuanya. Kelihatan ya teman-teman, raginya bergelembung, tandanya raginya aktif ya teman-teman. Kemudian ini saya aduk-aduk pelan-pelan. Diaduk sampai terbentuk menjadi adonan. Caranya sangat mudah dan simpel banget teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian ini saya uleni menggunakan tangan. Dan tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Menguleni supaya hasilnya lebih maksimal. Ini saya remas-remas pelan-pelan. Terus diuleni. Simple banget teman-teman. Dan bahannya juga ekonomis banget dan tidak ribet ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat roti sendiri di rumah. Adonannya simpel banget teman-teman. Jika kita sudah bisa membuat adonan, kita bisa mengira-ngira ya teman-teman. Untuk membuat roti atau membuat adonan. Terus diuleni sampai tidak ada tepung yang kering ya teman-teman. Ini masih kasar dan masih lengket. Terus diuleni sampai benar-benar kalis dan elastis untuk mendapatkan hasil roti yang benar-benar mengembang sempurna. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya ini saya rasa sudah cukup. Kemudian ini baskomnya saya olesi dengan minyak sayur sedikit ya teman-teman.
supaya nanti ketika mengembang tidak lengket di baskom. Nah, seperti ini. Kemudian adonannya saya letakkan di dalam baskom. Kemudian ini akan saya istirahatkan ya teman-teman, kurang lebih 1 jam karena cuacanya sudah mulai dingin. Dan saya tutup menggunakan plastik wrap. Dan saya diamkan selama 1 jam. Dan setelah 1 jam ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian saya buka plastiknya dan saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, seperti ini ya teman-teman, setelah diistirahatkan hasilnya lembut banget adonannya. Kemudian di meja kerja saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis dan saya letakkan adonannya. Kemudian ini adonannya saya bagi menjadi beberapa bagian. Simple banget dan cocok banget ya teman-teman buat ide jualan. Kalau sudah bisa membuat adonan, kita bisa membuat roti model apapun kita sudah bisa teman-teman. Yang penting raginya aktif ya teman-teman. Dan perlu waktu kesabaran. Kemudian saya ambil satu adonannya dan saya cubit-cubit dan saya kulum. Dan saya rounding seperti ini teman-teman. Simple banget, kelihatan adonannya lembut banget dan tidak lengket di tangan. Dilakukan sampai semua selesai. Dan ini sudah saya lakukan semuanya. Karena tempatnya sempit, ini saya pindahkan ke tempat lain. Dan kemudian isiannya saya di tengahnya itu nanti saya beri isian selai rosella ya teman-teman, karena saya masih punya simpanan selai rosellanya. Dan saya taburi lagi meja kerja saya dengan tepung terigu tipis-tipis dan saya ambil adonan 1. Kemudian ini saya pipihkan. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian setelah selesai, adonan yang kita inginkan, ketebalannya, dan bagian pinggirnya ini akan saya potong-potong ya teman-teman, akan membentuk segi 4 sampai rata. Kemudian ini akan saya lipat seperti melipat amplop ya teman-teman. Ini agak kepanjangan, jadi harus sama rata ya teman-teman. Jadi bentuknya segi 4. Kemudian saya balik lagi. Dan bagian ujungnya juga saya lipat di semua sisi. Kemudian saya balik lagi. Dan bagian ujungnya dibuka di semua sisi. Kemudian saya balik lagi. Nah, hasilnya cantik banget teman-teman. Seperti bunga. Kemudian bagian ujungnya dicepit seperti ini ya teman-teman, supaya hasilnya cantik. Dan bagian tengahnya ditekan sedikit untuk tempat selainya ya teman-teman. Kemudian ini saya letakkan di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper seperti ini teman-teman. Hasilnya cantik banget. Nih teman-teman, cantik kan? Saya coba satu lagi. Jadi melipat seperti melipat amplop ya teman-teman. Kemudian saya balik lagi.
Dan saya lipat lagi bagian ujungnya di semua sisi, kemudian saya balik lagi dan bagian ujungnya dibuka. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan saya balik lagi. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Dan bagian tengahnya ditekan-tekan untuk tempat selainya ya teman-teman, dan bagian ujungnya dicubit-cubit sampai mengerucut supaya cantik seperti daun. Nah, kemudian ditata di atas loyang seperti ini teman-teman. Bagian tengahnya ditekan ya teman-teman untuk tempat selainya. Kemudian ini akan saya istirahatkan dan saya tutup ya teman-teman. Kurang lebih 10 menit, dan ini sudah 10 menit. Saya tekan kembali bagian tengahnya ya teman-teman, karena sudah mengembang kembali untuk tempat selainya di bagian tengahnya. Cantik banget hasilnya, tidak mengecewakan hasil. Kemudian saya beri selai rosella bagian tengahnya. Secukupnya saja, kurang lebih 1 sendok teh, diratakan. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Dan seperti biasanya, pemanggang saya sudah saya panaskan ya teman-teman. Setelah selesai memberi selai, kemudian ini saya olesi permukaannya dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu cair tipis-tipis aja. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya mantul banget. Supaya kelihatannya lebih cantik. Dan sudah selesai dan siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah panas, saya buka tutupnya. Kemudian saya masukkan loyang pertama. Nah, ini dia teman-teman, dan saya tutup, saya panggang sampai matang. Dan setelah matang, teman-teman, kurang lebih 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Ini rotinya sudah matang, tapi permukaannya belum sempurna. Dan ini akan saya angkat dan saya akan panggang menggunakan air fryer. Itu yang bulat tadi sisa adonannya ya, teman-teman. Dan setelah dipanggang menggunakan air fryer, ini dia teman-teman hasilnya. Cantik banget teman-teman tuh, seperti ini hasilnya. Dan dipanggang sampai semua selesai. Dan ini sudah saya lakukan semuanya dan sudah selesai. Ini akan saya mencoba mencicipinya ya teman-teman. Wow, teman-teman, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget, manisnya juga pas, gurih banget teman-teman, recommended banget teman-teman. Wajib coba ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.